Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar ya? Luar biasa ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah pagi hari ini dengan live streaming. Dan seperti biasa untuk memulai kita akan mendengarkan video pengumuman dan video Voice of Pentecost. Baru kita akan masuk dalam ibadah. Selamat menyaksikan multimedia, silakan. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan
sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan. Karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim. Yaitu, jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Haleluya. Ada sukacita pagi ini. Tapi lesu gitu, sukacita kok. Amin. Ayo bangkit berdiri. Shalom. Haleluya. Beli sorak-sorai buat Allah kita. Kalahkan segala roh kelesuan, tipu daya iblis yang akan menekan kita untuk beribadah setengah-setengah hati. Keluar dalam nama Yesus. Mari kita bersukacita dan serahkan ibadah pagi ini. Di luar banyak bencana segala macam turun semua ya. Tapi kita tetap pegang nama Yesus dan sukacita Allah tetap ada pada kita. Amin ya. Ya, haleluya. Amin. Siap beribadah? Ya, mari kita serahkan ibadah kita di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami menyerahkan ibadahmu pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh-roh penekan, roh-roh takut, roh-roh khawatir kami nyahkan keluar dalam nama Yesus Kristus. Dan kami mau bersorak-sorai buat kemuliaan namamu. Haleluya. Yang setuju katakan bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati ibadah kita pagi ini. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Dan shalom buat jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing menyaksikan live streaming yang ada. Shalom. Oke Bapak Ibu Saudara, kita akan seperti biasa membuka ibadah ini dengan mendeklarasikan apa yang menjadi DNA kita, Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Dalam hitungan ketiga, sama-sama kita akan deklarasikan. 3, 2, dan 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup. Berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mazmur 91 3, 2, dan 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakaian ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Ia maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan dipintakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta yang ketiga kita akan deklarasikan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asus Astrid. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya boleh katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita menyatakan Dia baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Come on music.
Sama-sama kita bertepuk tangan. Yang ada di rumah, ayo bertepuk tangan juga Bapak Ibu Saudara. Kita mau deklarasikan, Dia baik, sungguh baik. Di hadapan kemegahan-Mu, katakan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, bawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik, teramat baik. Sekali lagi kita katakan Bapak Ibu Saudara, di hadapan kemegahan-Mu. Here we go. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, membawa hidupku. Ku teringat, ya Tuhan, di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, Engkau baik, teramat. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik, katakan. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Sekali lagi katakan, Yesus baik, Yesus baik, teramat. Yesus baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik. Sambil angkat tanganmu, katakan sama-sama kan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Ayo sekali lagi dengan imanmu nyatakan Engkau. Yang di rumah-rumah juga nyatakan dengan imanmu. Nyatakan Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Katakan teramat baik, teramat baik. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Roh kekhawatiran, roh takut Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah mengurapi setiap kami, baik yang ada di sini maupun yang di rumah. Kami percaya Tuhan, pimpin ibadah kami, dan kami percaya kami aman dalam lindungan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pastilah Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Urapi dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berikan
berikan dia hikmat wibawa surgawi yang daripadamu. Agar setiap firman yang dia sampaikan Tuhan, benar berasal daripadamu. Untuk umatmu dikuatkan, diteguhkan, bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bukakan rahasia yang daripadamu Tuhan. Berkati keluarga besarnya, berkati anaknya, mantunya, cucunya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Perluas daerahnya dan berkati gereja-gereja yang dia pimpin Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami di tempat ini, Bu Rahel Herawati Tuhan. Beserta keluarga besarnya, anak-anaknya, mantunya, cucunya Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk Gembala pembina kami, Panikono Tora Harjo dan keempat wakilnya. Karayon kami Pak Samuel Harnadi Tuhan. Wakil Gembala kami di tempat ini Pak Tejo, Pak Daniel Anto Tuhan. Dan cabang dan gereja kami Tuhan, Pak Jonathan dan Pak Silas yang bersama dengan kami. Dan gembala-gembala kul Tuhan, kabit-kabit Tuhan. Tuhan, hamba-hambamu ini Tuhan, urapi dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari semua cobaan, semua mara bahaya Bapa. Berikan mereka kuasa otoritas surgawi yang daripadamu. Dimanapun mereka melayani Engkau Tuhan. Hadirat-Mu, lawatan-Mu Bapa. Mujizat-Mu terjadi. Bahkan banyak jiwa yang diselamatkan. Berikan mereka kekuatan kesehatan yang daripadamu Tuhan. Pakai mereka lebih heran lagi Tuhan. Untuk membawa jiwa kepadamu. Berkati mereka, limpahi mereka dengan berkat-Mu yang melimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa yang kami cintai Tuhan. Dari daerah hingga ke pusat, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Aparat-aparat pemerintahan Tuhan. Tuhan berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Agar setiap mereka pekerjaan mereka dapat mereka lakukan dengan baik dan benar Tuhan. Berikan mereka kebenaran, kejujuran, keadilan di bangsa kami Tuhan. Terlebih kami berdoa Tuhan untuk Presiden kami Joko Widodo Maruf Amin Tuhan. Tuhan urapi Tuhan. Lingkupi dia dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan dengan semua cobaan Tuhan. Jauhkan dengan masalah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Engkau pimpin pemimpin kami ini Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Agar setiap keputusan yang diambil Tuhan berasal daripadamu untuk mensejahterakan bangsa Indonesia ini lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Engkau hadiri tengah-tengah bangsa ini. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Keselamatan ada di bangsa kami Tuhan. Kesembuhan massal terjadi di bangsa kami Tuhan. Virus corona ini kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah enyahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa untuk anak-anak muda Tuhan. Kami serahkan generasi Yeremia ke dalam tangan-Mu. Pakai mereka lebih heran, lebih dahsyat Tuhan. Berikan mereka keberanian Tuhan untuk lebih lagi setia, taat kepadamu Tuhan. Agar mereka dapat melakukan semua yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Untuk penuaian jiwa beribu-ribu laksa. Agar terjadi amanat agung, penuaian jiwa terbesar Tuhan. Bahkan hadirat-Mu Tuhan. Bahkan nanti Tuhan Yesus, kedatangan-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa untuk umat-Mu yang sudah datang di tempat ini Tuhan. Lawat dan jamah kami Tuhan. Kami tidak punya kekuatan Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sakit saat ini Tuhan. Engkau sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Yang terikat Tuhan Engkau lepaskan mereka Tuhan Yesus. Begitu juga orang-orang yang di rumah Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Agar terangi hati pikiran kami. Agar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami. Dan terang bagi jalan kami. Pakai kami, integritas kami Tuhan. Dimanapun kami melangkah Tuhan. Nama-Mu yang dipermuliakan. Bahkan banyak jiwa yang diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin sampai kami pulang Tuhan. Kami membawa damai sejahtera, sukacita,
Bahkan berkat-Mu yang melimpah-limpah Tuhan, curahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan, Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Nyatakan syukur bagi Dia. Syukur bagi Dia. Allah yang kuasa, yang jadikan segalanya ajaib perkasa, ajaib perkasa. Diperbuatnya di hadapan segala bangsa, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bapak Saudara, mari kita persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yang ada di rumah, Bapak Saudara bisa mentransfernya di dalam nomor rekening yang tertera di YouTube ataupun di media sosial kami. Mari kita bersama-sama persiapkan persembahan kita. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Kau baik Tuhan, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kasih setiamu dan perkenananmu Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Biar berkat-Mu Tuhan selalu baru setiap hari. Ya Bapa, ini persembahan kami perhadapkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami memberikan yang terbaik Tuhan. Walaupun di tengah-tengah masa sulit, di tengah apapun kondisi kami percaya Tuhan baik buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap keluarga demi keluarga, anak-anak yang bersekolah, berkuliah, bekerja, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang siap memberi, sama-sama kita katakan, amin. Kantong kolekta akan diedarkan, sama-sama kita nyatakan, syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa, ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, nyatakan, sebab Tuhan baik,
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih, sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan, mari sambil mengangkat tangan kita yang ada di rumah, nyatakan bahwasanya untuk kasih setianya. Oh, kau baik Tuhan, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kau baik, sebab Tuhan, ya Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih Tuhan, namamu selalu ada di dalam hidup. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan dari awal, Tuhan namamu, Tuhan namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat. Kau tetap Tuhan, Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama. Sekali lagi katakan, bagi nama
hadirat-Mu Tuhan. Shalalamu, Engkau tetap Tuhan di atas segalanya. Hati kami Tuhan, hati kami, katakan. Hati kami dipenuhi nama. Sekali lagi nyatakan, bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, Engkau tetap Tuhan, kutinggikan di atas segalanya. Tempat ini, hati ini, hidup ini dipenuhi nama Tuhan. Mari kita sembah. Saya mengundang Pasilas. Ayo siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Kau ada hadir di tengah-tengah kami. Kau ada di tempat ini, Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, ketika 2-3 orang berkumpul, Kau hadir. Kami tahu, Kau hadir di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Karena itu kami menghormati hadirat-Mu. Kami menghormati Tuhan kehadiran-Mu. Dan Kau sebentar Tuhan, kami mau duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Berikan hikmat bagi kami, agar kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam memasuki tahun 2021 ini Tuhan, nyatakan isi hati-Mu Tuhan, nyatakan isi hati-Mu. Nyatakan isi hati-Mu, supaya kami mengerti Tuhan kebenaran firman-Mu. Sebab kebenaran firman-Mu itulah yang menuntun kami, yang menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami di tahun 2021 ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami buka hati kami untuk menerima kebenaran-kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Mari yang siap sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Ada sukacita? Masih semangat untuk beribadah? Silahkan duduk. Siapa yang masih takut beribadah? Shalom. Saya mau katakan, itu yang iblis mau, setan itu mau. Saat-saat ini terjadi. Kita takut beribadah pada Tuhan. Dan Tuhan mau membuat kita ini tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Dan itu sudah dilakukan sejak zaman Israel mau keluar dari Mesir. Ditahan supaya jangan beribadah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab ketika kita beribadah kepada Tuhan, berkat-berkat itu akan tercurah kepada kita. Tidak bisa ditahan. Sebab dalam setiap ibadah ada janji Tuhan. Yang artinya apa? Ada berkat-berkat Tuhan.
Mari kita buka. Dari 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Oke. Saya akan bacakan supaya cepat karena waktunya cukup singkat ya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini sekarang ini ya, maupun untuk hidup yang akan datang. Firman Tuhan katakan jauhkan tahayul. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Kenapa ayat ini keluar? Karena seringkali kita lebih cenderung percaya akan tahayul-tahayul daripada ibadah. Ya, daripada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan jauhkan tahayul. Contohnya, ketika kita mau lewat ke satu pohon yang rimbun, ya, orang bilang di sana ada penghuninya loh, hati-hati. Apa reaksi kita? Kalau kita mau lewat di sana, biasanya, ya, kadang-kadang kita sampai takut, benar. Kadang-kadang dulu mungkin waktu kita belum ngerti firman Tuhan, diajarin orang tua, bilang numpang gitu ya. Ada di sini yang seperti itu ya dulu ya. Nah itu kita lakukan. Kita percaya akan tahayul. Tetapi ketika kita beribadah dikatakan Tuhan hadir di sini, percaya enggak? Percaya enggak? Kalau engkau percaya, bagaimana sikapmu terhadap Tuhan yang hadir di tempat ini? Dalam setiap ibadah kita. Latih diri kita sendiri. Supaya kita benar-benar beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan ketika Tuhan itu hadir, dia hadir benar-benar di tempat ini. Latih diri kita. Untuk kita menghormati kehadiran Tuhan dalam setiap ibadah kita. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Dalam setiap ibadah kita ada janji Tuhan, yang artinya ada berkat Tuhan. Tahu nggak kita setiap ibadah ini Tuhan janji akan memberkati. Siapa yang di sini beribadah waktu tahun baru? Bukan beribadah, maksud saya bukan beribadah. Mungkin kita nggak sempat beribadah di tempat. Tetapi siapa yang benar-benar beribadah di rumah tahun baru? Di sini kan ibadahnya share kan? Benar-benar beribadah atau enggak? Saya tanya. Ada janji Tuhan bagi orang yang benar-benar beribadah. Ya. Waktu tahun baru saya sempat merenung Tuhan. Benarkah ibadah tahun baru itu? Ada firman Tuhan dari Bilangan 10 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan barumu. Ya. Perayaan bulan baru. Barumu haruslah engkau meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya apa? Supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Ayat ini jelas berkata, dalam bulan baru, ketika engkau beribadah, apa?
harus bersorak-sorak. Maksudnya ketika kamu beribadah saat itu, maksud Tuhan apa? Janji Tuhan, engkau akan diingat Tuhan. Ketika engkau beribadah dengan sungguh-sungguh pada hari tahun baru, engkau akan diingat Tuhan. Itu janji Tuhan. Itu yang maksudnya dikatakan dalam setiap ibadah itu ada janji Tuhan. Dalam setiap ibadah, asal ibadahnya benar, yang seperti tadi saya katakan. Kita lebih percaya kepada omongan-omongan orang. Hati-hati, ada setan di sana. Ketika kita dengar ada Tuhan datang di setiap ibadah kita, benar enggak? Kita percaya. Kalau benar, ayo lakukan itu. Dimanapun kita berada. Ketika engkau beribadah kepada Tuhan, lakukan itu. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan hadir di sana. Engkau tidak beribadah dengan sembarangan. Pujian penyembahanmu itu benar-benar dinaikkan kepada Tuhan. Kalau engkau yakin benar-benar Dia hadir. Amin. Saya khawatir. Ya. Ibadah kita itu tidak berkenan kepada Tuhan kalau kita ibadahnya sembarangan. Malah itu boleh jadi kutuk loh. Ya. Ketika kita berkomitmen, ya saya mau beribadah, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Tahun ini, tahun berarti secara sederhana saya artikan adalah satunya ucapanmu dengan hatimu dengan perbuatanmu. Ketika engkau berkata, aku mau beribadah, lakukan itu dengan segenap hati. Dengan juga perbuatan. Kita ini DNA-nya dari Paniko itu adalah pujian penyembahan, benar ya? Ada enggak setiap ibadah kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh? Lakukan itu. Adakah setiap kita ibadah itu kita nyatakan di hadapan Tuhan? Kita bersama-sama dengan sungguh-sungguh menyembah Dia. Ini DNA-nya dari Paniko. Atau cuma secara mulut kita katakan saya mau beribadah. Ada enggak setiap ibadah kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh? Yesaya 1 ayat 13-14. Sampai jam berapa toh? 9. Oh, oke. Yesaya 1 ayat 13-14. Demikian firman Tuhan. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaan-perayaan penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh, kita nyanyi sembarangan. Apalagi enak, benar kalau ibadah di rumah, benar ya. Santai. Mungkin sambil ngopi. Firman Tuhan katakan, jangan lakukan lagi itu. Ketika engkau berhadapan dengan Tuhan, ketika engkau beribadah kepada Tuhan, lakukan sungguh-sungguh. Tuhan sendiri bilang, jangan lagi seperti itu. Apa dikatakan? Baunya menjijikkan Tuhan. Mari, ketika engkau berkata, aku mau beribadah, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Lakukan itu sungguh-sungguh. Kita buka dari Malaki 3
ayat 13 sampai 18. Saya akan bacakan Malaikat 3 ayat 13 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami? Jadi firman Tuhan berkata demikian. Tuhan berkata, bicara kamu kurang ajar. Dijawab sama orang. Apa yang kami bicarakan Tuhan? Perhatikan. Tuhan berkata, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita melihara apa yang diharuskan dilakukan di hadapannya dan berjalan dengan pakaian kabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput. Sampai di sini dulu. Tuhan berkata apa? Jangan kurang ajar kamu. Apa yang diomongin orang? Orang bilang apa tadi? Sia-sia kami beribadah. Banyak sekarang orang yang berkata begini, ya, benar ya? Ngapain beribadah? Sia-sia sama aja kok. Lihat orang di luar yang tidak beribadah. Mereka beruntung. Mereka mencobai Tuhan. Tapi mereka luput juga. Saya mau katakan, jelas Tuhan katakan apa? Engkau kurang ajar. Kalau Tuhan udah katakan begitu, bagaimana? Mau kita di hadapan Tuhan. Tuhan bilang begitu. Mau ketika kita beribadah Tuhan katakan, ibadah kamu ibadah yang menjijikkan aku. Itu yang iblis mau saat ini. Pertama kali saya perhatikan pandemi ini, yang dihancurkan adalah ibadah. Tempat ibadah ditutup. Kita tidak bisa lagi beribadah. Kita adakan ibadah online. Bagus. Kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, bagus. Tapi kenyataannya, sudah disampaikan, berapa persen yang sungguh-sungguh beribadah? Selebihnya hanya nonton. Saya lanjut. Ayat 16 berkata demikian, beginilah berbicara satu dengan yang lain, orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana pembicaraannya? Dikatakan begini, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ya. Janji Tuhan adalah mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18 berkata, maka engkau akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Perhatikan. Tuhan katakan engkau akan lihat kembali. Kalau engkau benar-benar beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan menyayangi engkau. Sebab engkau akan menjadi milik Tuhan. Tetapi bagi orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, Tuhan katakan, aku akan membedakan. Bedanya seperti apa Tuhan? Malaikat 4 ayat 1 dan 2. Saya akan cepat ya, karena waktunya sangat terbatas.
Firman Tuhan berkata demikian, bahwa sesungguhnya hari itu akan datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah, ya, semua orang gegabah yang tadi, ya, orang kalau kita baca ada ya tadi ya, orang gegabah, orang fasik, tidak beribadah dengan Tuhan. Gegabah dan setiap orang gegabah tahu ya, orang yang sembarangan, benar ya, sembarangan, ya, orang yang sembarangan, melakukan segala sesuatu sembarangan, termasuk ibadah sembarangan. Ya. Dan setiap orang fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar pada hari yang datang itu. Firman Tuhan sementara sampai tidak ditinggalkan akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namamu, bagimu akan terbit surya kebenaran. Kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Itu yang akan Tuhan lakukan saat-saat ini. Ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, ya, maka akan ada perbedaan, akan ada perbedaan, akan ada perbedaan. Akan ada perbedaan. Satu hal yang kita harus lakukan adalah kita bersungguh-sungguh beribadah. Ibadah yang seperti apa? Ibadah yang diminta oleh Tuhan. Paniko berkata, kasih yang terbaik buat Tuhan. Benar? Apa yang terbaik buat Tuhan? Pasti yang diminta Tuhan, benar, ya. Lakukan ibadah kita sesuai apa yang Tuhan minta. Tuhan katakan, ingatlah hari Sabat, kuduskanlah dia. Artinya apa? Kita harus beribadah di hari Sabat. Itu adalah ibadah kita yang berkenan kepada Tuhan. Sebab dia yang minta loh. Bagaimana dengan ibadah-ibadah kita di hari lain? It's okay. Ada berkat-berkat Tuhan. Tetapi saya mau katakan, dalam setiap Tuhan minta, itu ada berkat khusus. Engkau tidak akan mendapatkan berkat di hari Sabat ketika engkau beribadah di hari yang lain. Karena hari Sabat ketika Tuhan minta itu kita beribadah, ada janji Tuhan. Sama seperti tahun baru. Amin. Mau beribadah pada Tuhan sungguh-sungguh. Lihat, Tuhan akan membedakan kita. Tuhan akan membedakan kita. Namun satu hal benar-benar Tuhan minta. Beribadah bersungguh-sungguh. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau beribadah, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Lakukan sungguh-sungguh. Hormati kehadiran Tuhan. Hormati. Hormati. Mau beribadah sungguh-sungguh? Hormati kehadiran Tuhan. Maka janji-janji Tuhan dalam setiap ibadah itu Tuhan memberkati. Ada janji khusus. Seperti tadi, tahun baru dijanjikan Tuhan bahwa setiap orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh di tahun baru itu akan diingat Tuhan. Amin. Lakukan itu. Lakukan itu. Berikan ibadah yang terbaik kepada Tuhan. Jangan berikan sisa-sisa pada Tuhan. Terutama waktumu. Tuhan, nggak sempat hari Minggu saya beribadah, kan masih ada hari Senin. Saya mau katakan berkat hari Minggu itu beda dengan hari Senin. Sebab setiap Tuhan minta, itu pasti Tuhan sudah sediakan yang istimewa. Amin. Tetaplah beribadah. Tetaplah beribadah. Walaupun kita tidak bisa datang ke satu tempat. Tapi ketika engkau berkata, aku mau beribadah. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan ibadahmu
menjadi ibadah yang memuaskan Tuhan, tetapi biarlah ibadahmu ibadah yang berkenan kepada Tuhan, sehingga saatnya engkau akan lihat orang-orang yang beribadah kepadanya akan dibedakan. Amin. Mari kita mau berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengar Tuhan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Ampuni Tuhan kesalahan-kesalahan kami. Ampuni Tuhan kegagalan kami, sembarangan kami ketika beribadah di hadapan. Ketika Engkau hadir Tuhan dalam ibadah kami. Sering tingkah laku kami Tuhan tidak menghormati Engkau. Tetapi biarlah saat ini Tuhan ketika kami boleh mendengar dan mengerti Tuhan. Kami boleh lebih lagi menghormati Tuhan nama-Mu. Kami boleh lagi menghormati kehadiran-Mu Tuhan dalam setiap ibadah kami. Dan biar pujian penyembahan kami boleh naik ke hadapan-Mu. Sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kini saatnya Tuhan, kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Dan biarlah berkat-Mu Tuhan melimpah atas kami. Mari kita bangkit berdiri. Kiranya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kalau engkau percaya, Dia hadir saat ini. Katakan lagu ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan itu dengan sungguh-sungguh. Dia akan memberkati engkau. Dia akan memberkati engkau. Rasakan kehadiran Tuhan saat ini. Dan sebagaimana janjinya, ketika Dia memanggil engkau untuk beribadah, Dia sudah menyiapkan satu berkat yang khusus kepadamu. Kalau engkau percaya, katakan lagu ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan mau memberkati engkau. Mari kita katakan lagu ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dalam setiap ibadah kami. Dan saat ini juga Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami tahu Tuhan janji-Mu ya dan amin. Ketika Engkau memanggil kami untuk beribadah kepadamu, Engkau telah menyediakan Tuhan satu berkat yang khusus yang Engkau akan lepaskan saat ini. Karena itu Tuhan, tangan kami terkadang kepadamu, wajah kami menghadap kepadamu ya Tuhan. Harapan kami hanya kepadamu. Biarlah Engkau memberkati kami. Katakan kembali dengan sungguh-sungguh.
Bapa, hamba-Mu berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang sudah hadir saat ini di tempat ini. Mereka telah memenuhi undangan-Mu untuk hadir dalam ibadah yang Kau telah tentukan. Dan ada janji-Mu bagi mereka ya Tuhan. Karena itu berkati mereka Tuhan. Berkati mereka sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Biar hidup mereka penuh dengan berkat yang daripada-Mu. Oh, lihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Hati yang berharap kepadamu ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terimalah berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dia akan memberkati engkau. Pertolonganmu adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan akan memperluas daerah-daerahmu. Tangan Tuhan yang kuat itu akan menyertai engkau dan melindungi engkau daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak akan menimpamu. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa kita di surga. Kasih dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dari persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Semua berkat itu akan menyertai engkau. Mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan akan datang dan menjemput kita. Dan kita akan tinggal tetap bersama Dia. Untuk selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan dan mengucap syukur atas ibadah pada pagi hari ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengambil kartu ayat, bisa mengambilnya nanti di pintu di sebelah sana. Dan Bapak Ibu Saudara silakan berdoa terlebih dahulu mengucap syukur atas ibadah pagi siang hari ini. Ya, pintu keluar ada di sebelah sana. Harap diperhatikan tetap menjaga jarak. Satu persatu keluarnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ibadah live streaming ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.